Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Gending Alas Mayit, yaitu pada bagian kelima. Episode Geni Baraloka. Suara gamelan mengalun tanpa henti. Terlihat sesosok demit perempuan berdiri tepat di samping sahabatku Danan. Kalian yang telah bunuh Laksmi, teriak Danan yang baru sadar dari melihatannya. Wajah Danan terlihat merah padam, emosi terpancar jelas dari wajahnya. Sebuah mantra terucap dari mulutnya, dan itu diarahkan ke warga desa. Aku melemparkan gong kecil yang kupegang dan segera menghalangi serangan Danan yang diarahkan ke warga desa. Danan, Eling Danan, demit itu mempengaruhi kamu, teriakku sambil menunjuk pada hantu Laksmi yang tertawa dengan mengerikan. Bunuh mereka Danan, balaskan dendamku. Demit itu terus membisikkan kata itu ke Danan. Minggir Cahyo, jangan lindungi mereka. Mereka lebih biadab dari setan-setan itu, ucap Cahyo yang masih berusaha menyerang Aswangga. Aswangga memaksa Laksmi untuk melayani nafsu bejatnya. Anak buahnya memperkosa dan meninggalkan jasad Laksmi begitu saja di alas mayit, teriak Danan dengan penuh emosi. Warga desa yang menyebabkan orang tua Laksmi mati, terutama si kepala desa keparat itu. Aku menoleh kepada kepala desa dan Aswangga, memastikan kebenarannya. Mereka terlihat pucat dan berusaha meninggalkan balai desa. Bukan begini caranya Danan, teriakku kepada Danan sembari melindungi Aswangga dan kepala desa. Kalau kamu melindungi mereka, aku akan segan-segan, ucap Danan dengan geram. Aku iki koncomu Danan, tenang dulu, ucapku berusaha meyakinkan Danan. Namun Danan tidak peduli. Ia menyerangku dan menerjang keluar mengejar Aswangga dan kepala desa. Sebuah pukulan yang diselimuti mantra penguat diucapkan kepada Aswangga. Namun, anak buah Aswangga mencoba menahannya, dan mereka berakhir dengan terbaring tak berdaya di tanah. Gimana ini Pak Kades? Tanya Aswangga kepada Pak Kades yang ada di sampingnya. Wis, kamu tenang dulu, jawab Pak Kades sambil menyiapkan sesuatu dari kantungnya. Aku tidak punya pilihan. Sepertinya aku harus melawan Danan dengan kekuatan penuh sebelum ia menghabisi warga desa. Kematian pun tak cukup untuk membalaskan rasa sakit Laksmi. Danan bersiap sekali lagi membaca mantra-mantra untuk menyerang Aswangga. Namun aku berhasil mementalkannya. Kalau kamu mau menghabisi warga desa, berarti lawanmu adalah aku, ucapku berdiri tepat di hadapan Danan. Baik, kalau itu maumu, jawab Danan tanpa banyak bicara. Ajian Lebur Saketi adalah ilmu pukulan jarak jauh andalan Danan. Ia merapalkan itu dan mengarahkan kepadaku. Sulit untuk menghindarinya, namun dengan meminjam kekuatan Wanasura, roh kera pelindung dari hutan Wana Marta, aku melompat setinggi-tingginya dan menghindarinya. Pukulan keras kuhampirkan kepada tubuh Cahyo yang membuat ia terpental. Secara fisik, harusnya ia tidak bisa menahan pukulanku yang diselimuti kekuatan roh Wanasura. Suara gamelan terdengar semakin keras. Danan merespon suara itu dan bangkit lagi,
seolah tak terjadi apa-apa. Ia membaca mantra dan menarik sebuah keris dari sukmanya. Danan, gila kamu, mau ngebunuh aku, teriakku. Danan tidak menjawab. Kali ini, ia sudah benar-benar dikuasai oleh setan Laksmi itu. Ia menghujamkan keris itu, dan setiap serangannya menimbulkan getaran yang sangat kuat. Aku hanya bisa menghindar dan menghindar. Satu tusukan keris itu bisa saja langsung mengakhiri nyawaku. Sesekali aku berhasil menyerang Danan, bahkan dengan kekuatan penuh. Namun suara gamelan kembali memaksa Danan untuk menyerangku. Mati, kalian semua harus mati. Hanya ucapan itu yang terus keluar dari mulut Danan saat menyerang dengan kerisnya. Seandainya aku punya mantra pemanggil seperti Danan, mungkin aku bisa memanggil Geni Barloka untuk memulihkannya. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus memanggil tubuh fisik Wanasura untuk melawan Danan, walaupun dengan bayaran sebagian dari umurku. Sebuah pukulan kuhantamkan ke tanah. Danan dan seluruh benda yang ada di sekitarku itu terpental. Setidaknya jarak ini cukup untuk membuatku melakukan pemanggilan. Danan, jangan dendam padaku. Aku membentuk posisi meditasi dan merapalkan sebuah mantra pemanggil. Namun belum sempat selesai, suara pukulan gong besar terdengar dari dalam hutan. Nada gamelan mulai berubah. Rasa panas terasa dari dalam tubuhku. Ada alunan gamelan terngiang tanpa henti di kepalaku. Ia memaksa tubuh ini untuk mengikuti iramanya. Pak Sardi, gunakan tabu watu waringin itu, perintahku kepada Pak Sardi untuk menghilangkan kutukan ini dari tubuhku. Namun sepertinya tidak sempat. Pukulan Danan sudah di hadapan wajahku dan membuatku terpental. Ia mengejar dengan keris di tangannya dan bersiap menghunuskannya kepadaku. Suara pukulan gong dari tabu watu waringin mendengung. Kutukanku terlepas. Aku berhasil menggerakkan tanganku dan menahan keris Danan, walau dengan luka di tanganku. Sekali lagi, pukulan keras Danan dihujamkan padaku. Kali ini dari jarak dekat, yang membuatku memuntahkan darah kental berwarna merah dari mulutku. Mati di tangan sahabatku sendiri sama sekali tak ada hal yang pernah kupikirkan. Namun saat ini, keris pusaka yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawa kami sudah berada di depan wajahku untuk menghabisi nyawaku. Tepat sebelum keris itu menusuk jantungku, sesosok makhluk terbang dari arah hutan dan menendang Danan hingga terpental. Eyang Widarpa, ucapku yang terheran dengan kemunculan sesosok demit kakek tua yang berambut putih. Ia sama sekali tidak menoleh kepadaku dan terus mengejar dan menghajar Danan. Terlihat Danan kewalahan menghadapi makhluk yang mengaku sebagai leluhurnya itu. Bocah asu, bisa-bisanya kamu dipengaruhi setan kayak gini, makinya sambil tetap mengajar Danan. Merasa terancam dengan kehadiran Eyang Wiparda, Roh Laksmi meninggalkan Danan dan bersiap menyerang Pak Kades. Aku mencoba berdiri, namun sepertinya lukaku cukup serius. Pak Kades berlari hingga terjatuh. Sekarang saatnya kamu mati, ucap Roh Laksmi yang menerjang merasuki Pak Kades. Kami semua panik. Pak Sardi tak mampu mengejar mereka. Namun tak disangka, Roh Laksmi terpental.
Sebuah pasak tergenggam dari tangan Pak Kades. Pria itu berdiri dan terlihat tersenyum di wajahnya. Dasar demit, sudah mati masih bikin masalah. Pak Kades mengangkat pasaknya tinggi-tinggi dan menusukkan pada dada setan Lasmi itu. Suara gamelan meneror desa terhenti. Setan itu tersungkur, meronta, dan menahan rasa sakit. Tunggu, ada apa ini? Aku tak mengerti dan apa yang kulihat. Pak Kades, apa maksudnya semua ini? Pak Sardi mendekat mencari penjelasan, namun ditahan oleh anak buah Swangga. Warga desa bodoh, seharusnya kalian bisa hidup lebih lama dengan kutukan ini. Tapi karena semua sudah terbongkar, malam ini kalian semua akan mati sebagai tumbal untuk menguasai kerajaan Demit di alas mayit, ucap Pak Kades dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Pak Kades menarik rambut roh Lasmi dan menyeretnya ke arah alas mayit. Ayo Swangga, jangan lama-lama di sini, perintah Pak Kades pada Swangga. Danan mulai tersadar. Terlihat tak sedikit luka di tubuhnya akibat perbuatan Eyang Wiparda. Cahyo, Danan segera menghampiriku. Maafin aku Cahyo, ucapnya yang segera menolongku untuk duduk. Danan menempelkan tangannya pada punggungku dan menyalurkan tenaga untuk memulihkan kondisiku. Gak mungkin tak maafin, ucapku pada Danan. Rasa bersalah terlihat dengan jelas di wajah Danan. Traktir aku sate keletak dulu, baru tak maafin. Danan menghela nafas seperti merasa sedikit lega. Tenang, tabelin sekambingnya sewarungnya juga, jawab Danan. Pak Sardi terlihat menenangkan warga desa dan membubarkannya. Demit Eyang Wiparda masih terlihat mencari sesuatu. Eyang, terima kasih Eyang, ucap Danan. Eyang masih terlihat gelisah, seolah berusaha membicarakan sesuatu. Desa ini tidak bisa diselamatkan. Eyang Wiparda memulai kata-katanya. Aku dan Danan menghampiri Eyang Wiparda. Pak Sardi menyusul kami. Maksud Eyang apa? Danan memastikan pernyataan Eyang Wiparda. Gending alas mayit. Gending alas mayit kutukan penyedot tumbal. Laksmi itu perantaranya, jelas Eyang. Maksud Eyang? Tanyaku motong penjelasannya. Kutukan ini sudah disiapkan sejak lama, sejak desa ini didirikan. Kepala desa itu adalah jelmaan iblis penghuni alas mayit. Dia bermaksud menumbalkan seluruh warga desa. Kami semua tak mampu berkata apa-apa. Tidak mungkin, Pak Kades. Selama ini orang yang ramah dan selalu membantu warga desa. Pak Sardi berkata dengan tidak percaya. Enggak Pak Sardi, saya sudah lihat perbuatan Pak Kades dan Aswangga di masa lalu. Itu benar-benar perbuatan iblis, cerita Danan dengan wajah yang mulai dikuasai emosi lagi. Eyang, kami sudah bawa tabu waringin dan kita diharuskan buat lagi yang lebih besar. Apa ini bisa membantu? Tanyaku. Mungkin bisa. Tabu waringin itu bisa menahan warga dari kutukan. Namun demi-demi di alas mayit, itu tetap harus kalian hadapi sendiri, jawab Eyang Widarpa. Baik Mbah, kami sudah bersiap untuk itu, ucap Danan. Jangan sombong, yang nanti kalian hadapi itu satu kerajaan Demit. Sekarang terserah kalian mau apa. Eyang Widarpa terlihat bingung. Tanpa kami sadar, Sekar sudah mulai sadar dan mendengarkan pembicaraan kami.
"Bapak, warga desa biar sekalian jaga. Bapak bantu Mas Danan dan Mas Cahyo saja," ucap Sekar. Dengan berat hati Pak Sardi menyanggupi permintaan Sekar. Semakin banyak yang bantu, harusnya semakin besar peluang kami menyelesaikan permasalahan ini. "Eyang, biasanya kan Eyang datang bikin masalah. Kok ini tiba-tiba Eyang datang bantuin kami?" tanyaku pada Eyang dengan sedikit penasaran. Bocah gemblung, dengerin omonganku," Eyang Widarpa berkata dengan wajah serius. "Ucapanku kudu mbok ingat. Aku dan Danan memperhatikan benar-benar apa yang dikatakan Eyang Widarpa. Wong edan kuwi bebas." Eyang Widarpa menyelesaikan perkataannya dan meninggalkan kami. Aku dan Danan masih tertegun dengan apa yang diucapkan. Ia ucapkan. "Danan, aku baru tahu ternyata Demit bisa ngelucu," ucapku pada Danan. "Podo, wis, bola," balasnya. Hari semakin malam. Nampaknya kami harus memasuki hutan malam ini. Kami melakukan beberapa persiapan dan berkumpul di tempat masuk alas mayit. "Mas Danan, Mas Cahyo, sudah yakin?" tanya Pak Sardi. "Yakin, Pak." "Pak Sardi, jangan memaksakan diri ya," ucapku padanya. Sejenak aku teringat dengan kejadian di Imalawang saat Braka Raswana membunuh Pak Kuswara. "Hati-hati, kita udah disambut," ucap Danan pada kami. Dari dalam sebuah hutan yang gelap, terlihat makhluk-makhluk halus penunggu hutan sudah menanti kami. Yang mengerikan, setan-setan ini tidak memiliki tubuh yang utuh dan bentuk yang bermacam-macam. "Cahyo, jangan diserang dulu. Aku mau mencari tahu sesuatu," ucap Danan. Danan menarik sebagian dari api geni Paraloka yang tumbuh besar di perbatasan hutan dan menyerang sesosok makhluk berwujud nenek tua yang hanya memiliki satu tangan. Setan itu terbakar dan meronta, namun tak lama wajah busuk makhluk itu kembali menyerupai manusia. "Jadi, ini kekuatan geni Paraloka milik Pale?" tanyaku kepada Danan. "Kekuatan yang luar biasa. Pemilik ilmu ini pasti sudah mencapai tingkat kebajikan," ucap Pak Sardi yang terkesima dengan ilmu milik Pale itu. Danan menghentikan serangannya ketika makhluk itu mulai tenang. "Benar, tapi bukan itu yang mau aku pastikan," ucap Danan sambil mendekat ke roh nenek itu. "Nek, apa nenek sudah tenang?" tanya Danan. "Terima kasih, Cuk. Nenek gak ngerasain sakit lagi," ucap makhluk itu kepada Danan. "Maaf, Nek. Sebelum nenek pergi, bisa sedikit membantu kami menceritakan ada apa di alas mayit," ucap Danan pada makhluk itu. Danan benar, ada baiknya kami mencari tahu kondisi terlebih dulu sebelum masuk ke dalam. Nenek itu mengangguk dan mulai bercerita pada kami. Jauh di zaman dulu, jauh sebelum ada desa di tempat ini, hutan ini adalah sebuah kerajaan. Layaknya sebuah kerajaan, mereka memiliki pati yang memegang wilayahnya masing-masing. Kerajaan ini yang sangat kuat dan hampir tidak pernah kalah perang. Namun semua berubah ketika saat perayaan kemenangan, sang raja memanggil sekelompok pemain gamelan, sinden, dan penari untuk menghibur para prajuritnya. Para pejabat sangat senang dengan permainan dari mereka.
Hampir semua keinginan para pemain itu dipenuhi oleh para pejabat. Sampai akhirnya, keinginan mereka berubah menjadi hal yang mengerikan. Untuk memainkan pertunjukan, kelompok gamelan ini meminta 27 pasang telinga yang harus dipersembahkan sebelum pertunjukan. Awalnya para pejabat heran, namun karena kerajaan masih memiliki tahanan perang, akhirnya dipotonglah kedua daun telinga tahanan itu untuk memenuhi permintaan mereka. Namun ternyata itu hanya permulaan. Permintaan menjadi semakin mengerikan. Telinga, lengan, jari dalam jumlah yang tidak sedikit. Ketika kehabisan tahanan, mereka menggunakan warganya sendiri untuk diambil bagian tubuhnya. Maka, setiap terdengar suara gamelan dari istana, warga akan bersembunyi atau meninggalkan kerajaan untuk menghindarkan diri dari permintaan kelompok gamelan itu. Semua menjadi mengerikan ketika tanpa sepengetahuan raja, kedua patih jatuh cinta dengan si penari. Mereka berebut untuk menarik perhatian wanita itu dengan memberikan apa yang dia mau. Warga yang harusnya dilindungi oleh patih kerajaan dibantai dan dimutilasi untuk diberikan kepada si penari. Apabila penari itu puas, ia akan menemani sang patih semalaman. Hal mengerikan terjadi lagi ketika si penari meminta untuk menjadi ratu kepada dua patih itu. Pemberontakan terjadi, korban bergelimpangan di mana-mana. Kedua patih mencoba membunuh raja, namun diselamatkan oleh seorang patih yang masih setia. Karena tak mampu menahan pergolakan yang terjadi, sang patih dan raja mengajak warga yang masih bisa diselamatkan untuk meninggalkan kerajaan. Namun karena merasa bersalah dengan apa yang terjadi, raja kembali ke kerajaan seorang diri. Sang raja menantang kedua patih untuk bertarung dengan posisi raja sebagai hadiahnya. Dengan syarat, pertarungan dilaksanakan di benteng istana, disaksikan semua para pengikut patih dan diiringi oleh kelompok gamelan itu. Permintaan disanggupi. Seluruh pengikut kedua patih berkumpul menyaksikan. Benteng istana menjadi dipenuhi oleh orang-orang yang sebelumnya saling bertarung. Rupanya sang raja memiliki rencana. Di tengah pertarungan, ia menggeser beberapa batu pondasi dan menggunakan ajian ilmu peremuk bumi untuk menghancurkan benteng dan mengubur semua manusia yang ada di sana, termasuk dirinya. Nenek itu mencoba menyelesaikan ceritanya. Lantas, mengapa sekarang tempat itu dipenuhi oleh banyak demit, Nek? Tanyaku. Penari itu ternyata jelmaan iblis laknat. Semua permintaan itu adalah tumbal untuknya. Semua warga yang mati karena permintaannya kini menjadi demit. Dan kami hanya bisa menghilangkan rasa sakit bila meminum darah manusia, jelasnya. Sekarang, ia tinggal di Sendang Banyu Ireng, tempat di mana kerajaan itu hancur. Dan seorang patih biadab itu menjelma menjadi manusia yang mendirikan desa di ujung hutan ini. Ia sudah beberapa kali merubah wujudnya. Kami segera memikirkan tentang kepala desa. Bisa jadi, setan patih kerajaan itu yang menjelma menjadi seorang kepala desa untuk mengumpulkan tumbal si demit berwujud penari itu. Terima kasih, Nek. Semoga tenang di dalam sana, ucap Dana sambil melepaskan roh nenek itu yang perlahan menghilang. Setelah mengetahui kondisi di alas mayit, kami masuk ke dalam hutan
yang dikelilingi oleh makhluk-makhluk halus, korban pembantaian yang diceritakan tadi. Mas Danan, demit-demit ini jangan dihabisi. Biarkan geni paraloka bertambah besar dulu. Biar nanti saya yang menenangkan mereka, ucap Pak Sardi pada Danan. Terlihat rasa simpatik muncul dari ucapan Pak Sardi setelah mendengar cerita dari hantu nenek tadi. Baik Pak Sardi, kita gunakan geni paraloka seperlunya saja, balas Danan. Kami membaca ajian pelindung dan berusaha meninggalkan demit itu tanpa pertarungan dan terhenti di sebuah sendang yang digenangi air berwarna hitam. Di atas sendang itu telah berdiri bangunan candi dengan batu berwarna hitam dan sebuah gong besar yang terletak di tengah sendang. Mataku melihat sekitar, mencari kayu pohon beringin tua yang sudah membatu, seperti yang diceritakan Barusman. Kami mendekat, namun langkah kakiku terhenti ketika muncul dua makhluk yang kami kenali. Pak Kepala Desa dan Aswangga. Di belakangnya muncul wanita berpakaian sinden lengkap dengan sanggulnya. Wajahnya semakin mengerikan ketika tidak terlihat bola mata di lubang matanya. Tak berhenti sampai di situ. Pada sebuah pohon tergantung jasad seorang wanita yang sudah membusuk dengan tubuh yang mengenaskan. Itu jasad Laksmi. Danan tidak geram, namun kali ini ia tidak terbakar emosi. Cahyo, kali ini kamu gak akan menghalangiku kan? Tanya Danan padaku. Menghalangi? Aku yang akan menghabisi mereka duluan, jawabku sambil menerjang setan-setan itu. Episode Pagelaran Tengah Wengi. Suara alunan gamelan yang mendayu-dayu terdengar dengan sangat indah. Tetesan air yang jatuh ke sendang membuat suara itu menjadi terlalu nyaman untuk didengar. Namun sayangnya suara ini berasal dari demit dari alas mayit. Indahnya suara gamelan itu memancing seluruh penghuni alas mayit untuk berkumpul di tempat ini. Mulai dari pocong, makhluk raksasa bertubuh besar, hingga mayat-mayat dengan tubuh yang tak berbentuk, menyaksikan kami dari seluruh penjuru hutan, seolah menyaksikan suatu pertunjukan. Aku dan Cahyo sudah bersiap untuk menyerang kedua manusia penyebab semua kutukan ini, Pak Kades dan Aswangga. Namun, serangan kami terhenti oleh sebuah kekuatan yang berwarna hitam pekat. Dan itu muncul dari Aswangga yang menghadang kami. Hei, Aswangga, untuk apa kamu menjual dirimu pada setan-setan laknat itu? Tanyaku yang masih berharap Aswangga masih bisa diselamatkan. Untuk apa? Kekayaan, kekuatan, dan hidup abadi. Tentu saja untuk itu semua, ucapnya sambil tertawa meledekku. Saat ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengalahkanku, lanjutnya. Aku heran, mengapa Aswangga menjadi percaya diri seperti itu. Danan, lihat, bukannya itu anak buah Aswangga, ucap Cahyo sambil menunjuk pada setumpukan mayat yang dipersembahkan di sebuah candi. Edan kue, anak buahmu sendiri kamu jadikan tumbal. Cahyo merasa emosi dengan perbuatan Aswangga. Itu salah kalian. Kalau kalian tidak mengaco, aku tidak perlu menumbalkan mereka untuk mendapatkan kekuatan ini. Aswangga memamerkan dirinya yang diselimuti kekuatan hitam. Hadapi aku, akan kuhabisi kalian satu persatu. Suara gamelan mengiringi mulainya serangan Aswangga kepada kami.
Sebuah pukulan mengarah kepada Cahyo dan membuatnya terpental. Aku mencabut keris milikku dan menusukkan pada Aswangga. Namun tak sedikit pun ujung keris itu masuk ke dalam tubuhnya. Ia malah dibalas dengan tendangan yang melemparkanku tak jauh dari tempat Cahyo tersungkur. Kamu mengorbankan nyawa anak buahmu cuma untuk kekuatan seperti itu, tantang Cahyo sambil membersihkan darah yang menetes dari mulutnya. Udah Cahyo, kamu istirahat dulu saja. Aswangga, biar aku yang hadapi, ucapku kepada Cahyo. Enggak Danan, aku butuh pemanasan. Cahyo merapalkan sebuah mantra, merubah kedua tangannya menjadi lengan kera raksasa dan segera menerjang Aswangga. Sombong sekali kalian. Pukulan Aswangga yang diselimuti kekuatan hitam beradu dengan lengan kera milik Cahyo. Namun kali ini Aswangga yang terpental. Sekali lagi Aswangga mencoba menyerang Cahyo, namun dibuatnya terpental lagi. Untuk adu ilmu fisik, Cahyo memang sangat bisa diandalkan. Hampir semua serangan Aswangga dibuat terpental Cahyo. Brengsek, tidak mungkin kekuatanku kalah, ucapnya yang disusul dengan pukulan berikutnya dari Cahyo. Menyerah saja, kekuatanmu itu tak mungkin bisa untuk mengalahkan kami, ucap Cahyo meringatkan kepada Aswangga. Gak usah sombong kalian, sudah berapa tumbal yang kalian berikan untuk kekuatan itu? Aku akan beri lebih, ucap Aswangga sambil menoleh kepada Pak Kades yang melihatnya dari belakang. Wajah Cahyo terlihat emosi. Sekali lagi, pukulan diarahkan kepada Aswangga dan membuatnya tersungkur di tanah. Tumbal, seenaknya kamu bicara. Mbok pikir aku mau menggunakan cara biadab itu, ucap Cahyo sambil menghampiri Aswangga dan mulai memukulinya lagi. Kamu tidak tahu berapa ribu hari puasa yang dilakukan oleh Danan. Kamu tidak tahu berapa ayat suci yang dihafalkan dan dilantunkan oleh Mas Ardi. Kamu tidak tahu berapa banyak yang sudah ditolong oleh mereka, hingga Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan ini pada kami untuk menolong orang-orang yang lebih banyak lagi. Cahyo berusaha menyerahkan Aswangga, namun sebelum mendaratkan pukulnya lagi, Pak Kades melompat dan bersiap menyerang Cahyo, yang membuatnya memilih mundur. Cukup Aswangga, kamu belum bisa mengalahkan mereka, ucap Pak Kades. Terus kita bagaimana Pak? Tanyanya dengan suara yang lemah karena efek dari serangan Cahyo yang bertubi-tubi. Kita selesaikan perjanjian kita. Kamu sudah mendapat kekayaan dan kekuatan. Sekarang akan kuberikan kau kehidupan abadi, ucap Pak Kades yang menghampiri Aswangga. Sebuah pasak kayu dikeluarkan oleh Pak Kades. Ujungnya diukir dengan tajam dan diarahkan kepada Aswangga. Pak Kades, untuk apa pasak itu? Tanya Aswangga yang mulai merasa takut. Tubuh kakek-kakek itu sudah sangat lemah. Aku butuh tubuh yang lebih muda untuk bisa mendampingi dia dan menghabisi sungguh itu, ucap Pak Kades. Maksud Pak Kades apa? Bukannya Pak Kades berjanji akan memberikan hidup abadi? Tanyanya dengan putus asa. Tubuhmu akan hidup abadi bersama rohku di dalamnya, ucap Pak Kades yang segera menusukkan pasak ke jantung Aswangga yang tak bisa melawan. Aswangga merontak kesakitan. Ia merayap di tanah dan menggapaikan tangannya kepada kami. Tolong,
Suara rintik keluar dari mulutnya yang disusul dengan darah hitam yang bermuncratan. Suara gong terdengar dipukul berkali-kali, seolah menandakan mulainya peperangan. Setan wanita berbaju kebaya melayang menghampiri Pak Kades dan menarik roh keluar dari tubuh kakek tua itu. Sesosok makhluk berwujud manusia dengan pakaian kerajaan keluar dari tubuh Pak Kades dan segera merasuki tubuh Aswangga yang masih tertancap pasak di jantungnya. Suara gamelan berbunyi semakin cepat. Di tengah-tengah sendang terlihat roh Laksmi yang mulai menari. "Mas Danan, suara ini," ucap Pak Sardi. "Benar Pak, ini gending alas mayit," ucapku sambil mengeluarkan tapu atau ringin. Sebenarnya, aku penasaran dengan gong besar di tengah sendang. Suara gong yang terdengar oleh kami bukan berasal dari gong itu. Sampai akhirnya, aku tersadar bahwa gong itu berdiri di atas sebuah batu yang menyerupai akar pohon. "Cahyo, apa batu yang dibawa gong itu yang dimaksud Mbak Rusman?" Aku berbisik pada Cahyo. Cahyo memperhatikan apa yang kumaksud. "Oh, pantas saja nggak kelihatan. Air hitam itu menutupi keberadaan batu ringin itu," ucap Cahyo. Mengerti dengan yang kumaksud, kami berdua segera berlari menerjang ke arah sendang Banyu Ireng. Watu Ireng. Namun, sebuah serangan menghentikan kami berdua. Itu Aswangga lagi. Kali ini berbeda. Pasar di jantungnya, namun wajahnya berubah menjadi mengerikan dengan kulit wajah yang terlihat melepuh. Demit wanita itu memakaikan pusaka yang dikalungkan di dadanya dan memberikan sebuah tombak untuk Aswangga. "Tidak mungkin, Aswangga." Pak Sardi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aswangga tertawa dengan suara yang menyeramkan. "Aswangga? Bukan, aku Patih Andaka yang akan menghabisi kalian semua." Menyambut kebangkitannya, makhluk hitam besar berwujud perempuan dengan cakar yang mengerikan menghampiri dan bersujud di depannya, disusul dengan setan-setan yang dari tadi hanya melihat pertaruhan kami. Pemandangan yang begitu mengerikan kali ini, makhluk yang menghuni tubuh Aswangga memimpin ratusan demit bersama dengan setan penari itu di sampingnya. "Gila Danan, kita harus melawan demit sebanyak ini," ucap Cahyo. Suara petir menggelegar dan mulai turunnya hujan deras di hutan ini. Pak Sardi membaca mantra pembakar dan melawan demit itu satu persatu. Namun jumlahnya terlalu banyak. Cahyo segera menyusul Pak Sardi melawan demit-demit itu. Pikirku, satu-satunya cara adalah mengalahkan iblis Andaka itu. Segera aku membacakan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh untuk diarahkan kepada iblis Andaka itu. Namun serangan itu tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya, iblis itu menoleh ke arahku dan menyerangku dengan tangannya yang sudah menggenggam tombak dua di tangannya. Aku mencoba menghindar, namun gerakannya terlalu cepat. Sebuah tusukan menembus tanganku yang mencoba menahan serangan itu. Kengerian tidak cukup sampai di sini. Dari arah pintu masuk hutan, terlihat seseorang yang menari tanpa sadar. Tidak hanya satu, beberapa orang lagi menyusul di belakangnya. Itu adalah warga desa. "Bapak, maafin Sekar. Sekar nggak bisa jagain warga desa," ucap Sekar yang berlari dan berusaha menahan warga desa.
"Sekar, jangan kesini," ucap Pak Sardi yang berusaha menghentikan Sekar. Pak Sardi kehilangan konsentrasinya. Sebuah serangan dari demit anak buah Andaka membuatnya jatuh dan bersungkur. Suasana di alas mayit semakin mencekam. Kekuatan Eyang Widarpa dibutuhkan di sini. Aku menarik keris Raka Sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan, ketuh muli sampun nampani. Di tengah hujan deras, sesosok kakek tua bungkuk berambut panjang berwarna putih muncul dari derasnya hujan. Eyang, kula belum sempat menyelesaikan kata-kataku. Eyang segera menyerang iblis Andaka dan membuatnya terpental. "Bocah asu, demit iki beda di urusanku. Kamu urusin warga desa." Eyang Widarpa membelakangiku dan bersiap menghadapi iblis di tubuh Aswangga. "Tunggu, aku kenal kamu kakek tua." Andaka kembali berdiri dan menghadapi kami. Kamu itu Pati Widarpa kan? Kamu yang bawa pergi warga dan raja dari kerajaan," teriak Andaka dengan menunjuk kepada Eyang Widarpa. "Tunggu, Pati. Jadi Eyang Widarpa Pati yang menyelamatkan raja dan warga dari pemberontakan." Seketika, aku teringat sebuah benda yang dititipkan oleh Pak Le. Dan ternyata bentuk kalung itu tidak jauh berbeda dengan yang dipakaikan setan penari itu kepada Andaka. "Eyang, apa itu benar?" tanyaku kepada Eyang yang tidak merespon ucapan Andaka. "Bukan urusanmu, bocah asu. Pergi, masalah yang lebih besar ada di belakangmu," perintah Eyang Widarpa kepada aku. "Baik mbah, sebelumnya terima ini dulu. Ini titipan dari Nyai Suratmi." Aku menyerahkan sebuah pusaka kalung kuningan kepada Eyang. Ia terlihat mengenalinya dan segera mengenakannya. Hal yang aneh pun terjadi. Tubuh Eyang Widarpa kembali tegak. Tubuhnya terlihat menjadi lebih muda, layaknya seorang pati kerajaan yang dapat diandalkan. "Jadi, itu benar, Eyang Widarpa seorang pati?" tanyaku sambil sedikit tersenyum. Eyang Widarpa melihat dirinya yang berubah. Namun ia kembali melepas kalung itu dan melemparkannya kepadaku. "Aku ora butuh. Tanpa Nyai Suratmi, aku lebih suka dengan wujud ini," ucapnya yang segera mengayunkan cakarnya ke wajah busuk iblis reinkarnasi Andaka itu. Eyang Widarpa terlihat bisa mengimbangi Pati Andaka. Aku sedikit tenang dan meninggalkannya. "Cayo, serahkan tabu waringin kepada Sekar dan tahan demit-demit itu. Biarkan Pak Sardi menggunakan geri para loka kepada mereka," perintahku kepada Cayo. Cayo memukul dengan keras ke arah tanah dan mengambil jarak dari makhluk-makhluk itu. Tanpa banyak bicara, mereka melakukan semua yang ku perintahkan. "Hati-hati Danan, lawanmu perempuan, jangan lengah," ucap Cahyo yang mengetahui maksudku untuk menghampiri iblis wanita yang menyebabkan semua ini terjadi. Seolah mengerti kehadiranku, ia menyambutku dengan sebuah tarian yang gemulai. Tarian itu menjadi mengerikan ketika setan itu tersenyum mengerikan tanpa bola mata di wajahnya, dan dilakukan di atas tumpukan mayat tumbal dari Aswangga. Aku mengejarnya, namun setan itu melayang ke arah tubuh Laksmi yang tergantung, merasukinya
dan menjatuhkan dirinya ke sendang Penyuirang. Roh Laksmi masih menari di sana, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dari dalam sendang Penyuirang, terlihat tubuh Laksmi bangkit dari dalam air. Luka-luka pada tubuhnya itu sudah menghilang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Satu persatu baju Laksmi yang penuh darah dilepaskan hingga tidak sehelai benang pun tertinggal di tubuh Laksmi yang indah itu. "Danan, ini aku Laksmi." Dengan tubuh yang basah dan tanpa pakaian, Laksmi menghampiriku dan melemparkan senyumnya yang manis. Seperti saat pertama kali aku datang ke desa Windualit. Gak mungkin. Aku melihat semuanya. Kamu setan yang mencuri tubuh Laksmi." Aku membacakan mantra pada tanganku dan bersiap menyerang Laksmi. Namun, keindahan tubuh Laksmi yang berada di hadapanku dan kenanganku bersamanya menahan itu semua. "Cukup, Danan. Jangan sakiti aku lebih dari ini," ucap Laksmi dengan wajah yang memelas. Ucapan Laksmi benar-benar menyentuh. Aku tak tahu harus berbuat apa. Rasa bimbang yang amat sangat muncul. Aku tidak bisa membedakan lagi mana yang benar. Di tengah sendang dan diterangi cahaya bulan, Laksmi berdiri anggun di hadapanku dengan memamerkan keindahan tubuhnya. Laksmi mendekat. "Aku sudah tidak apa-apa, Danan. Aku cuma butuh kamu," ucap Laksmi menempelkan badannya padaku dan kemudian melukku. Rasa bimbang dan kehangatan yang muncul di diriku membuatku tak mampu lagi menahan akal sehatku. Tanganku membalas pelukan Laksmi. Kulitnya yang halus dan pelukannya yang hangat membuatku merasa tenang. "Laksmi, aku gak akan ninggalin kamu lagi." Sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya.